Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrian Septa Firmansyah, kelas 3D, Prodi, dan Sistem Kelistrikan, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang. Saya di sini akan menjelaskan software FAMSET Tool, di mana software ini merupakan software yang digunakan untuk mengelola program yang ada di FAMSET di FAM40. Nah, di sini saya sudah mengekstrak dua folder ya. Di sini ada folder softwarenya, di sini ada folder datanya, data example. Nah, kita buka softwarenya, tampilan awalnya seperti ini. Nah, saya di sini mempraktekannya secara offline. Maksudnya, FAMSET Tool ini tidak terhubung dengan alatnya langsung. Nah, perlu diketahui juga, FAMSET Tool ini dulu merupakan relay yang diproduksi perusahaan asal Finlandia. Lalu beberapa tahun lalu sudah diakui oleh perusahaan Schneider Electric. Jadi sepenuhnya sudah dimiliki Schneider. Oke, kita buka folder example kita yang sudah kita ekstrak. Passwordnya 2, enter. Nah, di sini muncul menu tampilannya. Di sini ada menu bar, lalu di sini menu infonya. Nah, di sini saya jelaskan ada device info. Device info di sini untuk kita mengetahui info yang akan kita butuhkan. Di sini main location-nya polylema, sub location-nya angka 5. Maksudnya ini adalah main atau lokasi utamanya, di sini lokasi subnya. Misal kita ganti juga bisa ini. Misal ini diganti GI Belimbing. Klik enter. Nah, di enter itu langsung menuju ke bawahnya, ke sub location-nya. Misal Banyulang 1, enter. Nah, di sini kalau kita edit, itu tulisannya langsung berganti merah. Lalu ini ada device name, kita ganti Banyulang 1 misal. Lalu ini OCR. Lalu, nah ini ada application module. Kita gunakan untuk apa relaynya? Misal pengaman feeder. Nah, gitu. Lalu saat kita udah ngedit ya, itu jangan lupa klik ini. Write current view to device. Untuk mengcompile apa yang sudah kita edit. Tapi di sini karena belum kita hubungkan dengan alat, maka hanya sebatas ini. Kalau kita mengompil, kita stop aja nggak apa-apa. Oke, lanjut ke menu selanjutnya. Ada menu measurement. Nah, di sini kita nanti kalau terhubung dengan alat akan tahu kita berapa sih arus fasa pertama, arus fasa kedua, arus fasa ketiga. Maksudnya arus fasa R, S, dan T-nya. Nanti muncul berapa ampere gitu. Lalu, oke, kita lanjut ke current harmonic. Current harmonic di sini itu untuk mengetahui harmonisa THD-nya. Sama individualisme harmonisanya. Nah, nanti ini jika terhubung dengan alat, ini akan muncul harmonisa individualnya. Arus R-nya, S sama T, harmonisanya nanti keluar. Lalu lanjut di fasor diagram. Nah, di menu fasor diagram, di pas current, kita akan tahu nanti kalau tersambung dengan alat. Ini fasa R, ST, berapa derajat di sini. Berapa derajat. Nanti akan muncul. Ini karena belum terhubung, jadi masih 0 derajat. Fasor diagramnya. Lalu ini juga ada jika dikonfigurasi dengan ZCT atau arus urutan 0. Lanjut ke menu RMS measuring atau arus RMS-nya. Di sini yang pertama ada arus rata-rata 3 fasanya. Lalu ini fasa R, ST-nya. Lalu ada Mon Max. Ini adalah menu rekapan.
menu rekapan setiap bulannya. Bukan hanya setiap bulan, juga ada setiap tahunnya. Jadi setiap bulan nanti dideskripsikan arusnya, fasa RST-nya. Lalu di situ tertinggi berapa ampere sih? Nah, lalu tertinggi itu hari apa? Nah, di sini ada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Lalu jam berapa sih arus itu muncul? Nah, ini. Lalu juga direkap di pas 12 bulannya. Jadi Januari sampai Desember juga terekap. Lalu lanjut ke overcurrent aja ya. Overcurrent state. Nah, di overcurrent state ini ada tulisan 50 51. 50 51 di sini maksudnya itu kode relay proteksi arus lebihnya. Di sini ada enable. Ini maksudnya OCR. Kalau kita centang pakai OCR, kalau tidak ya tidak. Tapi untuk mengedit ini kita harus mencentangnya untuk mengaktifkan OCR. Lalu di sini ada beberapa menu seperti pick up setting. Nah, ini pick up setting di sini untuk mengatur arus OCR-nya. Lalu ada delay curve family. Delay curve family di sini untuk memilih jenis OCR-nya. Ini ada DT, IEC, triple E. Kita pilih IEC nggak apa-apa. Lalu delay type. Delay type di sini untuk mengatur inverse. Ada beberapa inverse sih. Normal inverse, very inverse, dan kita pilih normal. Lalu ada inverse time coefficient K. Maksudnya di sini yaitu nilainya diambil dari perhitungan koordinasi sistem proteksinya, nilainya di sini. Nah, lalu ada overcurrent state 2 sama 3. Itu beda sama yang pertama. Nah, beda. Yang pertama ada delay curve family, delay type, tapi di 2 dan 3 itu nggak ada. Hanya pick up setting sama operation delay. Kenapa sih kok ada overcurrent state 1, 2? Ini untuk memudahkan kita dalam melakukan koordinasi sistem proteksi dengan baik. Oke, lanjut ke undercurrent state. Undercurrent state ini digunakan untuk mengatur jika nanti bebannya tiba-tiba terlepas. Kalau bebannya terlepas kan harusnya turun drastis. Nah, pasti juga ada pengaruh ke komponen-komponennya. Maka digunakanlah undercurrent state untuk mengamankan itu. Lalu ada unbalance. Ini digunakan untuk proteksi ketidakseimbangan arus di beban. Lalu thermal ini suhu, terus ada earth fault state. Earth voltage ini untuk mengatur proteksi sistem groundingnya. Ini biasanya digunakan pada penyulang-penyulang yang ada di Jawa Timur. Lalu kurang lebih seperti itu. Nah, karena FAM 40 ini inputan sensingnya adalah arus sama tegangan, kita juga pasti membutuhkan sebuah sensor untuk mensensing itu. Nah, jadi kita membutuhkan CT sama PT untuk mensensing arus sama tegangannya. Maka kita perlu mengkonfigurasi CT dan PT-nya dalam menu scaling. Di menu scaling ini bisa dikonfigurasi CT sama PT-nya. Misal ini CT-nya diubah jadi primernya 1000 ampere, secondnya 10 ampere. Nah, ini kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan lupa kalau sudah diedit, diklik ini lagi ya. Lalu setelah semua sudah diedit sesuai kebutuhan, kita kan tersambung dengan alat misal. Nah, kita juga membutuhkan konfigurasi ini, protokol komunikasi untuk menghubungkan dengan alatnya. Dia mau Modbus atau Profibus. Di sini ada main config, SPI, DPI, dan lain-lain. Ada banyak. Sesuai dengan port komunikasi yang
kita hubungkan dengan alat. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.